Kegagalan Anies umpamanya kami sebut bukan gagal ketika Anies dikalahkan dalam kontestasi. Justru kegagalan yang mungkin bisa terjadi dalam konteks jika Anies gagal tiket capres, Anies kalah sebelum masa kampanye. Justru Anies dikalahkan bukan oleh suara rakyat, tapi kemudian karena tidak mendapatkan tiket. Karena kita ketahui bahwa dalam konteks keluarga atau koalisi Indonesia, koalisi perubahan ya, di sana ada 3 partai besar yang saat ini sudah declare mengusung Anies sebagai capresnya. Ada Partai Nasdem, ada Demokrat, ada satu lagi PKS. Nah, saat ini sedang terjadi dinamika atau terjadi permasalahan hukum pada salah satu partai, yaitu Partai Demokrat. Mungkin saja, dan jika ini terjadi, maka kemudian 20% sebagai tiket pencapresan seorang kandidat tidak akan terpenuhi. Untuk itu, bagaimana kemudian jika memang terjadi Anies gagal tiket capres? Maka yang terjadi adalah Pilpres hanya diikuti oleh 2 kandidat, yaitu antara... Penyelenggaraan pemilihan presiden di Indonesia selalu menjadi sorotan publik, terutama ketika mendekati tahun politik. Salah satu figur yang kerap menjadi perbincangan adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Belakangan ini, Lembaga Survei Indonesia, LSI, Denny Ja mengemukakan pandangannya terkait peluang Anies Baswedan untuk mendapatkan tiket calon presiden, capres, pada tahun 2024 mendatang. Menariknya, LSI Denny Ja mengungkapkan kemungkinan Anies Baswedan bisa gagal meraih tiket capres, dan tentu saja ini menimbulkan banyak perdebatan. Sebagai lembaga survei terkemuka, LSI Denny Ja memiliki reputasi yang cukup diakui dalam meramalkan popularitas dan peluang kandidat politik di Indonesia. Meskipun belum ada keputusan resmi dari partai politik atau lembaga lain mengenai pencalonan Anies Baswedan, namun LSI Denny Ja berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab potensial Anies Baswedan gagal mendapatkan tiket capres di pemilihan presiden 2024. Salah satu faktor yang disebutkan oleh LSI Denny Ja adalah kinerja Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Meskipun memiliki popularitas yang tinggi di kalangan masyarakat dan dikenal sebagai sosok yang karismatik, namun terdapat kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil selama kepemimpinannya. Contohnya adalah penanganan banjir dan kemacetan yang masih menjadi masalah serius di ibu kota. Jika kinerjanya dianggap kurang memuaskan, hal ini bisa menjadi alasan bagi partai politik untuk enggan mencalonkannya sebagai capres. Selain itu, LSI Denny Ja juga menyoroti faktor partai politik yang akan mendukung Anies Baswedan. Sebagai seorang calon presiden, ia akan membutuhkan dukungan dari partai politik untuk mengusungnya sebagai capres. Namun, LSI Denny Ja menegaskan bahwa Anies Baswedan masih belum memiliki basis partai politik yang kuat. Meskipun terdapat spekulasi bahwa beberapa partai tertentu tertarik untuk mengusungnya, namun belum ada kepastian mengenai hal tersebut. Keberadaan partai politik yang solid dan dukungan yang cukup kuat sangat penting untuk meraih tiket capres. Selain faktor kinerja dan dukungan partai politik, LSI Denny Ja juga mengingatkan akan pentingnya jaringan politik yang dimiliki oleh seorang calon presiden. Dalam dunia politik, memiliki jaringan yang luas dan kuat dapat membantu dalam memperoleh dukungan dan pemenuhan persyaratan yang diperlukan untuk mencalonkan diri sebagai capres. Dalam hal ini, Anies Baswedan masih perlu memperluas dan memperkuat jaringan politiknya, terutama di tingkat nasional. Meski demikian, perlu dicatat bahwa pandangan LSI Denny Ja hanyalah sebagai proyeksi atau prediksi belaka. Enak bahas Anies Baswedan lagi kali ini ya. Bukannya karena saya sayang sama Anies, tapi saya lagi berhitung bagaimana cara Anies bertahan di kondisi rapuhnya koalisi pengusung dia sekarang ini. Yang kita tahu, Anies didukung oleh 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS, dengan leadernya adalah Nasdem. Menurut undang-undang, supaya partai bisa mencalonkan seorang presiden, maka sebuah partai atau gabungan partai harus bisa mencapai 20% kursi di DPR RI. Nah, gabungan ketiga partai ini sudah mencapai 28%, jadi layak mencalonkan seorang presiden. Dari ketiga partai ini, mereka mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Itu karena dari ketiga partai ini, tidak satu pun dari mereka punya kader yang hasil surveinya setinggi Anies. Paling banter ya jadi calon wakil presiden. Nah, disinilah titik persoalannya.
Salah satu syarat Demokrat dan PKS mau gabung dengan Nasdem dalam mencalonkan Anies Baswedan adalah mereka bisa mengajukan diri sebagai calon wakil presidennya Anies. Dari Demokrat, siapa lagi kalau bukan Agus Yudhoyono atau AHY? Karena ya, di Demokrat itu nggak ada lagi orangnya. Bukan karena orang Demokrat itu jelek-jelek kadernya, tapi karena sudah diputuskan oleh mereka, kalau urusan siapa jadi presiden atau wakil presiden, ya harus Agus. Dan itu adalah keputusan bapaknya. Kalau bukan Agus, nanti bapak marah. Nah, PKS sebenarnya lebih moderat dalam memilih calon daripada Demokrat. Di PKS itu nggak ada anak bapak atau anak ibu, tapi siapa yang royal, dia bisa jadi calon. Nah, salah satu calon yang royal di PKS adalah Ahmad Heriawan, mantan Gubernur Jawa Barat 2 periode yang sudah terbukti kemampuan jaringan dan logistik dia luar biasa untuk memobilisasi suara. Maka di saat PKS yang sudah 10 tahun jadi oposisi dan berakibat kering, kerontang kantongnya, logistik dari Aher pun jadi tumpuan yang utama. Posisi calon wakil presiden ini penting banget buat sebuah partai. Karena itu berarti dia juga punya hak dalam memimpin sebuah kebijakan di negara yang berpenduduk hampir 300 juta orang ini. Dan itu juga sebuah prestis yang akan menaikkan nilai suara sebuah partai dan berakibat naiknya suara mereka supaya tetap bertahan di Senayan. Jadi kebayangkan, Demokrat dan PKS pasti berebut untuk menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang Demokrat dan PKS bisa tawarkan supaya mereka bisa jadi calon wakil presidennya Anies? Kalau Demokrat, yang pasti mengandalkan suara kelompok garis keras yang dalam 2 pemilu kemarin ada di kubunya Prabowo. Kelompok garis keras ini kemudian meninggalkan Prabowo dan Gerindra karena kuciwa Prabowo gabung ke Jokowi. Dan partai yang cocok sebagai induk semang sekarang ini adalah Demokrat. Itulah kenapa Nasdem waktu itu buru-buru mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presidennya, karena takut direbut oleh Demokrat. Kalau PKS, sudah pasti mengandalkan jaringan mereka di Jawa Barat. Jaringan PKS ini nggak main-main loh. Selama Aher jadi Gubernur Jawa Barat, dia sudah berhasil membangun basis massa di sana yang selalu berhasil mengalahkan lawan politiknya. Jokowi sendiri dalam setiap pilpres tidak pernah menang di Jawa Barat sekalipun. 2 kali di Pilpres 2014 dan 2019 dia kalah telak karena Aher masih memegang basis masanya di sana. Kedua tawaran inilah yang sekarang membuat gamang Partai Nasdem yang sudah memegang Anies Baswedan sebagai orangnya. Mau terima Demokrat atau PKS sebagai calon wakil presidennya. Kalau terima AHY, PKS itu bisa lepas. Kalau terima Aher, Demokrat yang bisa lepas. Itulah kenapa disebut koalisi ketiga partai ini adalah koalisi rapuh, karena nggak ada yang dominan di antara mereka bertiga. Dan kalau satu saja partai tidak jadi berkoalisi, maka mereka dianggap tidak layak mencalonkan seorang presiden. Selain itu Nasdem juga kabarnya nggak srek sama calon dari Demokrat dan PKS. Kalau AHY, anak itu masih hijau dan bukan penarik suara tambahan buat Anies Baswedan. AHY kalau jadi calon wakil presiden cuma jadi beban berat di punggung doang karena hanya menonjolkan kegantengan tanpa kemampuan. Dan itu sudah bukan rahasia umum, publik juga sudah banyak yang tahu. Kalau PKS, maka itu juga kartu mati buat Anies. Sudah pasti ketika Anies berpasangan dengan Aher dari PKS, cap sebagai bapak politik identitas di tubuh Anies makin kuat melekat di badannya. Dan kalau mereka berpasangan, maka kemungkinan besar Aher dan Anies hanya akan menang di Jawa Barat doang. Sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa dikuasai oleh Ganjar. Jadi siapa nih yang mau dipilih Nasdem buat pasangan Anies? Saya dengar lagi sih, Nasdem pengennya Anies pasangan dengan Khofifah, Gubernur Jatim. Kalau Anies bisa dipasangkan dengan Khofifah, maka gerakan cuci tangannya sebagai bapak politik identitas bisa teredam. Wong Khofifah NU kok. Lagian dengan pegang Khofifah, maka Jawa Timur akan berhasil direbut. Dengan pegangan Jawa Barat dan Jawa Timur, potensi Anies untuk menang Pilpres akan semakin besar. Kalau Jawa Tengah, nggak usah dipikirin deh. Itu memang kandangnya Ganjar. Jadi kebayangkan pusingnya Nasdem, lebih pusing lagi karena gara-gara pilih Anies Baswedan, survei Nasdem malahan anjlok dan diperkirakan tidak bisa lolos di Senayan di tahun 2024. Politik itu memang asik kalau kita melihatnya dari sisi luar. Kalau di dalam, ampun deh, banyak banget orang munafiknya. Tapi ya kita juga nggak peduli sih siapapun pasangan Anies, karena mau dipasangkan sama pelawak kek, pejabat kek, sepatu bot kek,
Potensi Anies untuk gugur di pencalonan itu sangat besar, karena koalisi tiga partai ini ikatannya sehalus jarum benang yang ditarik dikit langsung putus berantakan. Kita pantau aja terus sambil seruput kopinya. Baik sahabat sekalian, itulah dua buah video yang direaksi pada kesempatan kali ini. Di mana video pertama kita melihat pernyataan dari Denny JA yang dari Lingkaran Survei Indonesia itu menyatakan bahwa kemungkinan besar Anies bisa gagal capres. Itu dikarenakan apa? Ada beberapa faktor. Salah satunya adalah ketika Demokrat, sementara dari kubu KLB Muldoko, mengajukan PK, dan jika PK-nya diterima, dan justru memenangkan Muldoko, maka dengan sendirinya Demokrat akan berpindah ke Muldoko, dalam kuasa Muldoko. Dengan demikian, bisa jadi ya Muldoko akan menarik dukungannya terhadap Anies Baswedan yang sebelumnya dipimpin oleh AHY yang telah mendukung Anies Baswedan. Nah, ketika Demokrat kalau keluar, jelas persentase kursi di DPR akan berkurang dan itu justru membuat Anies batal untuk jadi capres. Kemungkinan besar yang berikut juga adalah ketika AHY tidak jadi diusung menjadi cawapres, kemungkinan besar juga Demokrat akan menarik diri dari koalisi perubahan dan perbaikan. Artinya juga bahwa mengurangi porsi kursi di DPR, sehingga pasti kans Anies untuk maju menjadi capres juga pasti akan tidak memungkinkan untuk bisa masuk. Kemudian juga dari sini kita bisa melihat artinya bahwa koalisi yang dibangun saat ini dari tiga partai, Nasdem, PKS, dan juga Demokrat, ini sebenarnya koalisi rapuh. Itu pun dikatakan oleh Denny Siregar ya. Menurut Denny Siregar, bahwa kemungkinan rapuh itu akan besar sekali dikarenakan faktor tadi. Nasdem akan kurang pas menerima AHY sebagai cawapresnya karena AHY dianggap sebagai orang yang minim pengalaman. Karena untuk menjadi ketua RT saja belum. Apalagi jadi bupati, wali kota, ataupun gubernur. Calon gubernur saja kalah telak waktu itu. Sehingga apalagi sekarang maju menjadi cawapres yang mungkin menang hanya di gantengnya saja, tetapi tidak bisa memberikan lebih dalam arti bahwa untuk menambah suara. Kemudian menurut Denny Siregar tadi juga katakan bahwa ketika dari PKS menyodorkan Ahmad Heriawan yang notabene adalah gubernur Jawa Barat yang dikatakan sukses juga, yang telah membangun masa PKS di sana, dan bahkan Presiden Jokowi 2 kali maju pilpres selalu kalah di daerah Jawa Barat. Ini dikarenakan oleh siapa? Dikarenakan Ahmad Heriawan ini telah membangun basis massa yang sangat kuat untuk PKS di Jawa Barat. Tetapi lagi-lagi menurut Denny Siregar tadi katakan bahwa ketika Ahmad Heriawan maju sebagai cawapresnya Anies Baswedan, justru akan memperkental statement massa bahwa ini adalah pasangan politik identitas. Karena seperti yang ketahui bahwa PKS itu sangat identik dengan Islam. Lalu ketika Anies mencoba untuk mencari pasangannya dengan Khofifah Indar Parawansa, supaya kelihatan toleransi, nah itu justru tidak memungkinkan karena Ibu Khofifah sendiri telah menolak untuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Sehingga dari dua video ini kita bisa belajar kemungkinan besar bahwa di Pilpres nanti hanya ada 2 pasang, yaitu Ganjar dan pasangannya serta Prabowo dan pasangannya. Sedangkan Anies itu kemungkinan besar bisa gagal karena ada beberapa hal tadi. Sehingga menurut Denny Siregar memang koalisi perubahan itu sangat rapuh karena masing-masing punya kepentingan dan tidak ada yang dominan. Sehingga ketika salah satu dikecewakan, dia akan menarik diri. Dengan menarik diri tersebut, maka Anies hanya tetap menjadi bakal calon, tidak sempat menjadi capres.